Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Salsa Nabila pada tugas yang berbeda. Nah, pada tugas kali ini kita akan membahas beberapa studi kasus mengenai paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Masuk ke studi kasus yang pertama. Kasus ini ditemukan dalam sebuah jurnal yang berjudul Peran Pegawai dalam Pelayanan Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi Samarinda yang disusun oleh seorang penulis bernama Aris Wahyu Setiawan. Nah, jurnal ini diterbitkan sekitar tahun 2014. Apa sih rangkuman dari jurnal ini? Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan paspor di kantor imigrasi Samarinda dapat dikatakan belum sepenuhnya berkualitas dan memenuhi standar kualitas pelayanan yang baik dalam memberikan sebuah pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama itu ada reliability atau kehandalan. Nah, mereka sudah handal dalam pelayanan pembuatan paspor yang sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat. Namun yang menjadi masalahnya adalah ketepatan waktu penyelesaian paspor itu belum sesuai dengan SOP. Karena kendala dari sistem ini sendiri, mereka menggunakan sistem online. Dan juga salah satu masalahnya adalah masih banyak jasa calo dalam pelayanan pembuatan paspor yang mengeluarkan biaya sangat ekstra yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa atau masyarakat yang tidak sesuai dengan tarif yang telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2014. Yang selanjutnya ada responsif atau daya tanggap. Nah, bisa dikatakan masyarakat pada umumnya sudah baik dengan sikap pegawai yang terbilang tanggap dalam memberikan pelayanan, penanganan terhadap kerusakan dan penambahan data bila ada yang kurang. Di mana pelayanan di kantor imigrasi Samarinda berupa menerapkan sistem one-stop service dalam usaha pelayanan pemohonan paspor yang menyelesaikan semua proses permohonan paspor. Baik, kita lanjut yang ketiganya, ada asuransi atau jaminan. Nah, adanya pelatihan khusus yang diadakan dan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kapasitas petugas dalam melayani pembuatan paspor. Dan juga dapat dilihat dari pelanggan yang mengungkapkan tentang keterampilannya, ketelitian pegawai saat memberikan pelayanan. Dan yang terakhir itu adalah empati. Nah, bisa dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dikatakan baik karena pelayanan sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat sendiri. Walaupun masih ada beberapa kekurangan karena ya untuk mengerti dan memahami keinginan banyak orang itu kan tidak mudah. Nah, untuk itu pihak kantor imigrasi Samarinda harus lebih meningkatkan kualitas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Baiklah, kita pindah ke studi kasus yang kedua. Tada! Nah, kasus ini ditemukan pada sebuah berita yang dilansir oleh kantor imigrasi Pati atau kanimpati.kemenkumham.go.id, diterbitkan pada tahun 2019. Nah, banyaknya penyalahgunaan fungsi paspor dan visa bagi sederet oknum tertentu membuat Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Pematang Siantar terus memperketat perizinan bagi pemohon paspor. Nah, seluruh imigrasi di Indonesia telah diperintahkan untuk meneliti berkas warga, pemohon paspor maupun visa. Nah, caranya adalah memperhatikan kembali prosedur pencegahan pekerjaan migran Indonesia non-prosedural sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi nomor IMI 0277 JR 0206 tahun 2017. Tanggal 24 Februari 2017 tentang pencegahan tenaga kerja Indonesia non-prosedural dalam penerbitan paspor. Memerintahkan kantor imigrasi di wilayah manapun termasuk dalam hal ini imigrasi Pematang Siantar untuk melakukan pendalaman terhadap permohonan paspor bagi calon mahasiswa penerima beasiswa
agar dalam wawancara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kelengkapan dokumen-dokumen pendukung. Apabila telah ditemukan hal-hal yang patut atau bisa diduga teridentifikasi calon pekerja migran non-prosedural, maka harus ditindaklanjuti oleh bidang atau seksi intelijen dan penindakan keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baiklah, kita beralih ke kasus ketiga. Nah, kasus ini ditemukan dalam sebuah berita yang dilansir oleh Detik News pada Minggu 13 Oktober 2019. Dirjen Imigrasi selama periode Januari hingga September 2019 menggagalkan 4.198 permohonan paspor yang diajukan oleh WNI atau warga negara Indonesia. Diduga mereka akan menjadi pekerja migran Indonesia secara non-prosedural atau PMINP di luar negeri. Penolakan permohonan paspor ini dilakukan di 125 kantor imigrasi di seluruh Indonesia. Petugas imigrasinya menolak permohonan paspor tersebut dan meminta permohonan paspor yang akan bekerja di luar negeri agar melengkapi dokumen persyaratan secara lengkap, seperti surat rekomendasi dari Kemenaker atau Disnaker wilayah setempat. Kemudian petugas imigrasi melakukan pencegahan keberangkatan setelah melalui tahap pengenalan profil dan wawancara mendalam kepada para calon PMINP. Nah, upaya penundaan permohonan paspor dan keberangkatan PMINP menjadi awal dari perlindungan WNI agar tidak menjadi korban perdagangan orang atau disebut dengan human trafficking di luar negeri. Kita beralih ke studi kasus keempat. Nah, di studi kasus keempat, sebuah berita yang dilansir dari republika.co.id pada Kamis 23 September 2021 mengenai KBRI Kuala Lumpur tutup layanan sementara. Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menutup sementara pelayanan. Menurut pengumuman dari KBRI sendiri yang beredar pada hari Kamis, warga negara Indonesia atau WNI atau pekerja migran Indonesia yang akan mengikuti program rekalibrasi pulang diminta untuk tetap tenang karena kedutaan akan tetap menyelesaikan semua permohonan SPLP yang telah terdaftar hingga akhir Desember 2021 nanti. Menurut informasi yang beredar, penutupan dilakukan karena ada 26 orang staf kedutaan yang positif terpapar COVID-19. Namun, koordinator fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Yoshi Iskandar, saat dikonfirmasi mengenai pelayanan ditutup sementara karena akan ada perbaikan sarana dan prasarana untuk pencegahan COVID-19. Kita berpindah ke studi kasus yang kelima. Nah, kasus ini ditemukan pada sebuah berita yang dilansir oleh kemenak.co.id pada Minggu 18 September 2016 yang berjudul sempat tertunda karena paspor hilang, Sumiati terbang setelah terbit SPLP. Jadi, seorang jemaah haji asal Bengkalis, Riau yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Batam kehilangan paspornya saat dia sudah berada di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah untuk terbang ke tanah air. Menerima laporan tersebut, tim Dekar Airport Jeddah Madinah segera bergerak. Kepala Dekar Airport Nurul Badrul Taman segera berkoordinasi dengan pihak Konjen RI di Jeddah lalu imigrasi Saudi agar bisa menerbitkan surat pengganti laksana paspor atas nama Sumiarti, seorang jemaah haji tersebut. Nah, kemudian setelah berkas-berkasnya lengkap, utusan Dekar Airport menuju ke KJRI Jeddah untuk memproses SPLP dan Ibu Sumiarti bisa segera pulang ke tanah air. Dan studi kasus yang terakhir. Nah, untuk studi kasus yang terakhir ini berupa informasi yang perlu kamu ketahui jika berada di luar negeri. Berita ini dilansir dari cermati.com
pada 31 Agustus 2018 dengan judul Paspor Hilang Saat di Luar Negeri, segera lakukan ini. Nah, paspor menjadi salah satu dokumen wajib yang harus dibawa saat bepergian ke luar negeri. Dokumen yang akan dijadikan sebagai identitas diri ini tentu wajib disiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum akhirnya menentukan jadwal perjalanan ke luar negeri. Karena fungsinya sama seperti KTP, jadi paspor ini dokumen vital yang tidak boleh hilang. Namun jika hilang, teman-teman tak boleh panik. Ada beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk mengurusnya. Nah, beberapa langkah tersebut diantaranya yang pertama tuh harus tetap tenang dan ambil langkah yang tepat. Gak boleh panik, jangan sampai panik. Kemudian segera melapor ke polisi setempat agar bisa diurus berkas-berkas dan formulir kehilangan. Setelah itu datangi Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ada baiknya kamu menghubungi KBRI sewaktu di kantor polisi tadi. Dan yang keempat itu ada antisipasi kehilangan paspor dengan cara tepat. Dan yang terakhir adalah urus paspor baru secepatnya. Jika kamu udah balik ke Indonesia atau ke negara asal, segera urus paspor secepatnya. Nah, kehilangan paspor saat berada di luar negeri merupakan hal yang merepotkan ya, dan mungkin akan mengubah jadwal perjalanan karena ngurusnya lama dan ribet. Namun jika kamu mengalaminya, maka pastikan melakukan cara yang tepat untuk mengatasi hal ini. Tidak perlu panik, segera kunjungi kantor polisi dan juga KBRI terdekat agar bisa mendapatkan paspor sementara atau SPLP. Tetap menikmati perjalanan dan jangan lupa untuk selalu menjaga barang-barang pribadi selama bepergian. Baiklah, sekian pada tugas kali ini. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Bye-bye, see you guys.